Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat yaitu Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih sekitar kota Lek Semawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1297. Samudra Pasai diketahui merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara dan terletak di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Samudra Pasai berjaya saat dipimpin Sultanah Ratu Nahrasiyah sejak 1406. Ada sumber lain yang menyebut tahun 1400 sampai 1428. Petualang kondang asal Italia, yaitu Marco Polo, juga Ibnu Battuta, sang penjelajah Muslim dari Maroko, hingga armada Cina, pimpinan Laksamana Cheng Ho pernah menyambangi wilayah kerajaan ini. Marco Polo menyebut Samudra Pasai dengan nama Giava Minor atau Jawa Kecil. Gajah Mada berambisi menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara melalui Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Mahapatih Amangku Bumi Kerajaan Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi. Gajah Mada yang awalnya disepelekan oleh para petinggi Majapahit akhirnya membuktikan ucapannya. Kelihayan strategi Gajah Mada pun akhirnya terbukti bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun ada dua kerajaan besar yang cukup sulit ditaklukkan Majapahit, yakni Samudra Pasai dan Sunda. Dalam usaha menaklukkan Samudra Pasai, Gajah Mada mengirimkan utusan untuk memerintahkan supaya kerajaan Islam tersebut tunduk di bawah Majapahit. Namun keinginan Mahapatih Gajah Mada tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Raja Maliku Hadair II. Penolakan itu disampaikan kepada utusan Gajah Mada yang menghadap Maliku Dahir II. Sejak kepergian utusan Majapahit, Maliku Dahir II sadar jika Majapahit tidak akan tinggal diam dan pasti bakal mengirimkan pasukan untuk menyerangnya. Untuk itu, Maliku Dahir II pun memerintahkan panglima perangnya supaya mempersiapkan segala kemungkinan. Benar saja, setelah mendengar jawaban dari Samudra Pasai, Majapahit langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Samudra Pasai. Sekitar 50 kapal laut siap menyerang Samudra Pasai. Haimuruk pun memerintahkan Gajah Mada untuk segera menghimpun pasukan dan bergegas berangkat ke ujung barat sana. Melihat kedatangan pasukan Majapahit, Samudra Pasai langsung menyusun kekuatan dengan menyiapkan semua pasukan perangnya. Akhirnya kedua pasukan pun langsung berhadapan di pesisir pantai. Armada kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada memulai aksinya pada 1350 dengan beberapa tahapan. Serangan pertama Majapahit diarahkan ke perbatasan Perlak, tapi mengalami kegagalan karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudra Pasai. Gajah Mada kemudian mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Di Sungai Gajah, Gajah Mada mendaratkan pasukannya dan mendirikan benteng di atas bukit yang hingga sekarang dikenal dengan nama Bukit Mautan atau Bukit Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menjalankan siasat serangan dua jurusan, yaitu dari jurusan laut dan jurusan darat. Serangan lewat laut dilancarkan ke daerah pesisir Lok Semawe dan Jambu Air. Sedangkan penyerbuan di jalan darat dilakukan lewat Paya Gajah yang terletak di antara daerah Perlak dan Pedawa. Serangan dari darat tersebut ternyata tidak seperti yang telah direncanakan dan mengalami kegagalan karena dihadang oleh tentara Kesultanan Samudra Pasai, sementara serangan yang dilakukan lewat jalur laut justru bisa mencapai istana. Dalam situasi yang semakin gawat karena pasukan Majapahit kian merangsek ke pusat istana, Sultan Ahmad Malik Al-Jahrir paksa menyelamatkan diri. Walaupun ekspansi kerajaan Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudra Pasai telah dilakukan berulang kali, tetapi Kesultanan Samudra Pasai masih mampu bertahan hingga akhirnya perlahan-lahan perlawanan yang diberikan oleh kerajaan Samudra Pasai mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka. Meskipun kerajaan Islam ini pada akhirnya masih bisa bertahan hingga bertahun-tahun ke depan, bahkan sempat berjaya pada era Sultanah Nahrisiyah. Namun pada akhirnya Samudra Pasai runtuh juga. Intrik dan konflik internal di lingkungan istana menjadi penyebab utamanya, bukan semata-mata karena faktor eksternal semacam serangan dari Majapahit. Pertikaian antar keluarga istana berdampak pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Pada perkembangannya, Samudra Pasai meminta bantuan kepada Sultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut.
Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, pengaruh kekuasaan Kesultanan Malaka di Samudra Pasai semakin menguat. Dengan kemunculan Kesultanan Malaka pada 1405 yang mengikis dominasi ekonomi di Samudra Pasai di zona perdagangan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan eksistensi Samudra Pasai di kawasan Malaka semakin melemah. Sementara itu, Malaka mulai naik, sedangkan Pasai mulai turun. Pelabuhan Pasai berangsur sepi. Kapal-kapal telah lebih banyak berlabuh di pelabuhan Malaka. Riwayat Samudra Pasai akhirnya benar-benar tamat pada masa pemerintahan Sultan terakhirnya, Zain al-Abidin keempat. Sejak tahun 1524, wilayah Kesultanan Kerajaan Islam Nusantara pertama ini diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi penguasa baru di Serambi Mekah.